Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oik Yusuf dari Kompas Tekno. Beberapa waktu lalu kita udah ngebahas sejumlah produk dari ekosistem Smart Home TP-Link Tap-O. Nah, sekarang kita bakal ngebahas dua lagi nih, yaitu Smart Wi-Fi Security Camera TP-Link Tap-O C200 dan C100. Dua-duanya ini bisa dibilang merupakan Smart Wi-Fi Security Camera yang punya fitur cukup lengkap, tapi harganya relatif terjangkau. Kayak gimana? Langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi kita lihat dulu nih isi kemasannya. Ini yang model Tap-O C200 ya, security Wi-Fi kameranya. Dan di dalam kemasan pastinya ada unit kameranya, bentuknya kayak gini, dia bulat dan bisa muter juga, baik di sumbu horizontal maupun di sumbu vertikal. Kayak gini. Di visi kameranya kita bisa ngelihat ada speaker, sekaligus juga ada mikrofon terintegrasi. Itu fungsinya selain buat alarm juga buat komunikasi dua arah dengan penghuni di rumah gitu dari kejauhan. Di sini ada jack buat colokan adapter untuk power up kamera ini. Di bagian alasnya ini ada beberapa bantalan karet ya, fungsinya buat ngejaga supaya dia nggak licin kalau misalnya kalian taruh meja. Kalau misalnya kalian mau taruh di langit-langit, TP-Link juga menyediakan fasilitas mounting khusus. Bentuknya seperti ini. Berikut juga sepasang skrup yang diperlukan kalau misalnya kalian mau mounting kamera di tembok maupun di langit-langit. Selain itu juga ada booklet. Ini Quick Startup Guide. Isinya cuma selembar doang sih. Yang instruksi lengkapnya justru di Quick Start Guide yang ini, yang tipis. Dan di sini kalian bisa menemukan penjelasan gimana cara startup kamera, sekaligus cara mounting di tembok ataupun di langit-langit. Langkah yang paling penting mungkin adalah download aplikasi TP-Link Tap-O, karena kendali kamera ini sepenuhnya dilakukan lewat aplikasi tersebut. Oke, jadi sebelum bisa dipakai, kameranya mesti di setup dulu nih. Langkah pertamanya adalah download aplikasi TP-Link Tap-O dari toko aplikasi. Kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan tanda panah di kanan atas ini dan pilih model kamera yang sesuai. Dalam hal ini Tap-O C200 misalnya. Dan nanti di situ akan ada petunjuknya, kalian tinggal ikutin aja. Sekarang gue lagi nyambungin ke jaringan WiFi lokal. Oke, begitu sudah tersambung ke WiFi dan pairing dengan aplikasi, kamera TP-Link Tap-O C200 pun siap untuk digunakan. Oh ya, selain menyimpan secara lokal di microSD, kamera ini juga bisa menyimpan rekamannya di layanan cloud, yaitu TP-Link Tap-O Care. Jadi bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Layanan Tap-O Care ini menyediakan storage unlimited di cloud, dan pemilik perangkat ini bakal mendapatkan versi trial gratis selama 30 hari. Nah, begitu sudah terhubung ke aplikasi, sekarang pun kita siap untuk menggunakan kameranya. Nah, ini untuk kendaliin kameranya dari aplikasi, kita langsung klik aja ikonnya. Nanti dia akan langsung menampilkan feed-nya kayak gini, ini feed videonya. Oh ya, ini resolusinya 1080p ya by the way, jadi cukup tinggi untuk ukuran kamera security, sehingga gambarnya lumayan tajam. Dan di sini langsung ada beberapa pilihan ya. Kayak ini misalnya kita bisa ngendaliin gerakannya secara manual. Nah, jadi lagi digerak-gerakin. Selain panning ke kiri dan ke kanan, dia bisa tilt up dan tilt down juga. Ini juga bisa digerakin secara otomatis ya. Jadi kayak misalnya dia horizontal cruise kayak gini, maka akan bergerak di sumbu horizontal. Kanan kiri. Selain horizontal, kalian juga bisa lakukan vertical cruise alias gerak tilt up dan tilt down secara otomatis. Nah, kayak gini. Di sini ada beberapa menu lain juga ya, kayak misalnya ini mode talk. Nah, ini untuk berbicara. Jadi, kalau misalnya kalian lagi ada di luar rumah dan kameranya ada di rumah, kalian bisa berbicara dengan orang dalam rumah lewat speaker kamera. Tinggal tekan tombol mic ini aja untuk ngomong. Halo, halo. Nah, jadi dari speaker kameranya itu akan mengeluarkan suara. Halo, apa kabar? Kayak gitu.
Selain itu, komunikasinya juga bisa dilakukan dengan dua arah karena kamera ini juga memiliki mikrofon dan opsinya itu adalah voice call. Ini untuk ngelihat video yang kerekam di cloud, kita bisa klik di bawah sini. Nah, itu nanti akan ditampilkan yang sudah direkam di cloud TP-Link Care. Perekaman otomatis di cloud ini bisa di-trigger ya. Jadi misalnya kita atur supaya kamera ini hanya melakukan perekaman kalau misalnya mendeteksi gerakan gitu misalnya. Kita juga bisa melakukan perekaman video ataupun foto secara manual dengan tombol yang ada di atas ini. Jadi caranya gampang, kita tinggal tekan tombolnya aja. Nah, kayak itu tadi foto, dan untuk video kita rekam ini. Itu hasilnya nanti akan dimasukkan ke kartu memori microSD ya, dan bisa kita lihat lewat tombolnya. Ini dia playback dan memori. Nah, ini foto-foto dan video yang direkam secara manual dan sudah disimpan di kartu memori microSD. Kalau ini adalah playback, untuk ngelihat waktu perekaman secara kronologis, dan di sini ada keterangannya juga kapan kamera merekam karena mendeteksi gerakan. Karena ini merupakan kamera keamanan, kita juga bisa mengatur supaya dia menyalakan alarm ya. Nah, di sini kita bisa nyalakan alarmnya. Jadi kamera ini bisa diatur supaya menyalakan alarm atau merekam juga ketika mendeteksi gerakan. Pengaturannya adalah di sini, detection and alert. Nah, di sini kita bisa aktifkan motion detection. Di sini bisa diatur sensitivitasnya, seberapa sensitif dia dalam mendeteksi gerakan. Begitu dia mendeteksi gerakan, nanti akan ditampilkan notifikasi di ponsel. Kalau ini fasilitas AI detection ya, jadi untuk otomatis mengenali objek apa yang sedang ada di tangkapan kamera. Ini adalah alarmnya, untuk menyalakan alarm kalau misalnya kamera mendeteksi gerakan. Nah, tadi barusan dia mendeteksi gerakan dan alarmnya nyala. Suara alarmnya kita bisa atur. Ini tujuannya buat nakut-nakutin ya, kalau misalnya ada orang yang diam-diam masuk rumah gitu misalnya, kemudian terdeteksi oleh kamera, kameranya akan mengeluarkan suara kencang. Yang motion detection tadi, kita juga bisa ngatur supaya dia hanya mendeteksi gerakan di area tertentu di dalam frame. Nah, kayak gini misalnya, kalau misalnya kita mau ngedeteksi, misalnya di area frame ini ada satu pintu atau jendela yang kita mau fokus di situ, pendeteksian gerakannya, kita bisa fokus di situ aja. Nah, kita gerakin, ini area pendeteksian gerakannya. Dan nanti dia hanya akan menyalakan motion detect, merekam secara otomatis atau menyalakan alarm kalau misalnya mendeteksi gerakan yang ada di area itu. Kalau motion tracking ini fungsinya adalah mengikuti objek yang kedeteksi di motion detector ya. Jadi begitu dia mendeteksi satu objek bergerak, maka dia akan mengikuti kemana objek tersebut bergerak. Termasuk juga orang ya, jadi kalau mendeteksi orang, maka dia akan otomatis ngikutin gerakan orang itu. Selain bisa menyalakan alarm dan melakukan perekaman secara otomatis, ketika mendeteksi gerakan, kamera ini juga bisa mengirimkan notifikasi ke smartphone untuk memberitahu pengguna. Jadi kayak misalnya seperti ini, nah dia sudah mendeteksi seseorang di sini karena gue aktifin deteksi orangnya. Dan kalau misalnya kita aktifin reach notification, maka notifikasinya juga akan disertai dengan gambar seperti ini. Kita bisa langsung aja klik notifikasinya untuk menuju aplikasi Tap O dan mengakses kamera. Nah, ini di playback yang tadi ditangkap oleh motion detector dan disalurkan ke notifikasi. Ini adalah klipnya. Kalau untuk kualitas gambarnya, TP-Link TP-O C200 ini menurut gua lumayan oke.
Resolusi gambarnya juga 1080p dan kalau misalnya di kondisi yang cahaya cukup, gambarnya terlihat bagus. Apalagi kalau misalnya menghadap ke area outdoor gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi low light, mungkin supaya lebih jelas lagi, TP-Link juga menyediakan fasilitas night vision. Jadi bisa diakses di bagian atas ini ya. Nah, ini night mode. Bisa juga di auto, supaya kameranya otomatis mendeteksi apakah kondisinya terang atau gelap. Ya. Untuk mengaktifkannya kita tinggal tekan ini aja, night mode. Gambarnya nanti akan berubah jadi monokrom. Dan bisa kelihatan lebih jelas kalau misalnya di kondisi gelap gitu ya. Kayak ini misalnya gue matiin dulu lampunya. Nah, ini kondisinya gelap ya. Dan kita bisa lihat apakah penampakan di kameranya cukup jelas seperti ini. Ini adalah TP-Link Tepo C200 dalam night mode. Modenya monokrom dan ini kondisinya lagi gelap. Tapi masih bisa kelihatan dengan cukup jelas. Kamera ini nggak punya tombol on off, jadi kalau misalnya mau dimatikan, ya kalian harus nyabut kabelnya. Supaya lebih gampang, di aplikasi Tepo ada mode khusus namanya Privacy Mode. Kalau diaktifkan, maka mode ini akan mematikan fungsi recording dan streaming untuk menjaga privasi kita. Misalnya kayak gini, begitu diaktifin, nah video feednya akan langsung mati. Jadi fungsi recording dan streaming dimatikan. Untuk dinyalakan lagi, tinggal tekan lagi aja. Dan kameranya pun otomatis akan aktif kembali. Nah, kalau yang ini adalah Smart Wi-Fi Camera TP-Link C100. Bentuknya jauh lebih ringkas ya kalau dibandingkan dengan yang C200 tadi, lebih kecil juga. Ini kalau misalnya kita bandingin, ini adalah yang C200 dan ini adalah C100. Lebih kecil karena perbedaan utamanya adalah di bagian lehernya ya. Jadi nggak kayak C200 yang punya leher elektronik dan bisa bergerak horizontal maupun vertikal gitu. C100 ini lehernya hanya ini kayak begini aja ya, jadi digerakin secara manual gitu. Dia nggak bisa gerakin secara elektronik dari jauh. Jadi dari awal kita mesti fix dulu posisinya kayak gimana gitu yang kita mau ngadepin kameranya. Karena nggak bisa diatur di kemudian waktu dari jauh lewat aplikasi di smartphone gitu. Kayak gini, tapi bentuknya juga jauh lebih kecil dan ringkas dibandingkan dengan C200. Di bagian belakangnya kita bisa ngelihat speaker. Ada juga mikrofon terintegrasi karena kamera ini bisa digunakan untuk komunikasi dua arah ya. Terus di bagian mounting, ini ada beberapa alas karet. Dan ini adalah lubang sekrup untuk menempatkan kameranya di dinding maupun di langit-langit. Ini skrupnya udah disediakan. Jadi sistemnya lebih sederhana dibandingkan dengan TP-Link C200 yang butuh mounting khusus ya. Cara untuk ngaktifinnya kurang lebih sama ya kayak di C200. Jadi yang pertama kita mesti download aplikasinya dulu, TP-Link Tepo. Dan kemudian langsung aja tekan tanda panahnya dan pilih perangkat yang sesuai. Ini C100. Kalau dari aplikasinya sih TP-Link C100 ini fitur-fiturnya kurang lebih sama kayak yang C200 tadi ya. Ini dia ada mode talk atau voice call, ini untuk melakukan percakapan lewat kameranya dan mikrofonnya yang terintegrasi. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur seperti motion detector. Bisa diaktifin dan bisa pilih juga zona deteksinya sama seperti di C100. Oh ya, by the way, zonanya itu bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin, kita tinggal klik add zone aja dan nanti bisa dipilih zonanya mau di mana aja. Misalnya di sini pintu dan di sini jendela. Nanti kamera akan fokus mendeteksi gerakan di dua daerah itu. Yang nggak kalah penting juga adalah tombol yang di sebelah kiri ini. Fungsinya adalah untuk menampilkan feed atau streaming gambar-gambar dari kamera TP-Link yang terhubung ke aplikasi. Kayak di sini misalnya yang sebelah kiri adalah TP-Link C100, sementara yang sebelah kanan adalah C200. Kalau dari segi kualitas dan feature sih antara TP-Link C100 dan C200 ini bisa dibilang sama ya, kualitas gambarnya sama, kemudian fitur-fiturnya juga sama. Nah, perbedaan yang utama itu adalah dari mekanisme penggerak kameranya atau di lehernya sini. Kalau C100 itu sistemnya manual, hanya dengan batang leher seperti ini ya. Kita harus ngatur sendiri sebelum kamera ini dipasang gitu ya. Dan setelah kita tinggal, posisinya itu nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa geser kanan atau ke kiri. Sebaliknya, C200 itu memiliki mekanisme penggerak elektronik yang bisa dikendalikan dari jauh ya. Kayak yang kita lihat tadi,
Jadi meskipun dari jauh, kita bisa buka aplikasinya untuk menggerak-gerakkan kamera ini, baik di sumbu horizontal maupun di sumbu vertikal. Karena itu juga di TP-Link C200 ini tersedia feature motion tracking, jadi dia bisa mengikuti gerakan objek ya. Jadi kalau misalnya dia mendeteksi orang, dia akan otomatis mengikuti gerakan orang tersebut. Dan itu pastinya nggak bisa dilakukan oleh C100. Nah, Sobat Tekno, itu tadi ulasan singkat kita tentang security Wi-Fi camera TP-Link Type O C200 dan C100. Gimana menurut kalian? Menarik nggak? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa membeli kedua security kamera ini dengan mudah di berbagai e-commerce di Indonesia. Soal harganya, TP-Link C200 dibanderol dengan harga sekitar 300 ribuan, sementara C100 dijual seharga 200 ribuan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.